Oke, selamat malam semuanya. Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Ya, Pak. Oke, ada absen dulu aja. Mbak Areni, sudah hadirkah? Hadir. Mas Sabut, sepertinya udah ada. Ada, Pak. Ya, Mbak Desi, Hadir, Pak. Tirta ada ya. Hadir. Dwi Setio, belum ada ya. Belum. Oke, Etik, Maleman, Pak. oke. Mbak Muslihatin, Ada, Pak. Nina, Ada, Pak. Mbak ada. Ada. Raini, ada. Yang lainnya bisa. Mbak Rizka, Masih kerja. oke. Siti Alfiah, Belum masuk. Kina, belum hadir ya. Lagi Mbak Yuhan, ya. Oke, ya. Nggak apa-apa, kita mulai dulu aja. Nanti yang lain kalau misalkan bisa hadir nanti biar ngikut gitu ya. Ya. Oke. Hari ini kita masuk ke modul 3. Kalian semua sudah dapat modulnya? Yang Belum. tercetak? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya? Oh, Saya nggak dapat, Pak. kok belum Enggak, dapat, Pak? Pak. Saya juga Tahu, belum. Pak. Belum ada yang ngirim ke sini tuh, Pak. Katanya ongkos kirimnya dari itu, Pak. Kenapa? Dari Indo yang Katanya ada kendala di Indonya. Oh, Kena virus ini. Bandaranya tutup, Pak. bandaranya tutup. Itunya ongkosnya naik. Bandara Taiwannya yang tutup atau tapi kalau Indo masih buka kok. Nyangkut, Pak. Nggak tahu. Mungkin dikirim kapal kali ya. Soalnya saya sudah dapat kemarin dikirimin dari tabel. Ini apa? Baru sih, baru kayaknya baru segel gitu. Jadi baru kemarin saya dapat hari apa ya? Lupa, hari Kamis apa Jumat itu baru nyampe. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan pakai yang slide share itu dulu aja ya. Iya, Pak. Masih ada kan? Kemarin masih di linknya line itu ya. Ada, Pak. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan pengambilan keputusan manajemen gitu ya. Dan Iya. informasi yang dibutuhkan dalam modul 3. Terus nanti setelah materi, saya akan beri penjelasan sedikit terkait tugas. Saya sudah siapkan ada tugas gitu ya. Nanti ada 2 tugas dan 1 individu dan 1 tugas kelompok. Oke, itu ya. Ada 3 tugas. Nggak susah kok. Yang penting saya bisa dapat poin penilaian dari kalian. Oke, hari ini ada 2 materi utama, yaitu adalah pengambilan keputusan manajemen, ya, terkait dengan tipe-tipe kegiatan manajemen itu apa, tipe keputusannya seperti apa, ya, terus peran manajemen itu bagaimana, ya kan, terus ada gaya kognitif atau dalam pengambilan keputusan. Terus yang berikutnya nanti akan belajar terkait dengan tipe informasi itu seperti apa, ya, terus karakteristik informasi, sistem-sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi, termasuk nanti di dalamnya ada salah satunya ERP,
ya. Nanti akan belajar sedikit apa sih itu ERP gitu ya. Terus sistem informasi di tingkatan organisasi dan kerangka kerja dari sistem informasi itu sendiri. Oke, sebelumnya ada yang sudah sempat baca modulnya ataupun sudah sempat baca dari slide share itu? Modul, Pak. Ada yang sudah baca? Modul. Modul. Iya, iya. Sudah. Jadi kira-kira tahu apa yang mau dipelajari, gitu ya. Yang lain selain Dirga ada yang sudah baca? Ada banyak, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi di dalam ini mengulang minggu lalu sebetulnya juga saya sudah sampaikan gitu ya di akhir pertemuan minggu lalu bahwa kita tahu ada 3 tingkatan manajemen. Ya, kalau di dalam modul itu ada segitiga manajemen ya, atau tingkatan manajemen mulai dari tingkat atas, yaitu yang nanti akan berbicara terkait dengan strategi. Oke, strategi dari perusahaan. Yang menengah itu adalah tingkat taktis ya. Jadi kalau misalkan lebih kebicara tentang taktiknya, bagaimana mencapai strategi yang sudah dirancanakan oleh tingkat atas. Oke, dan tingkat bawah itu lebih ke operasional dan prosedural semacam itu. Jadi kalau di manajemen tingkat bawah ataupun mungkin level junior manager ataupun supervisor semacam itu, biasanya lebih ke bagaimana melakukan kontrol ataupun pengendalian dan bagaimana biar operasional hariannya ataupun operasional kesehariannya bisa berjalan dengan baik semacam itu. Oke. Jadi kalau strategi nanti kita akan berbicara, berarti kalau ada strategic planning itu nanti akan berbicara terkait dengan pertama adalah visi dan misi. Ya, jadi akan berbicara terkait dengan visi misi dari misalkan suatu perusahaan. Ya kan? Nah, dari visi misi ini nanti kurang lebih akan dijabarkan gitu ya, akan lebih didetailkan ya, akan lebih dijabarkan ke dalam objektif atau sasaran. Ya. Terus dari sasaran ini nanti akan dijabarkan ke strategi dan akan dijabarkan ke taktis ataupun bagaimana untuk mencapai hal ini, gitu ya. Itu lebih ke taktis. Oke, jadi makanya ada 5 dari VMOST, gitu ya. Kalau kita bicara tentang strategic thinking itu ada, ataupun corporate strategi semacam itu, ada 5 tingkatan: visi, misi, objektif atau sasaran, terus strategi dan taktis semacam itu. Oke, nah kalau 3 tingkatan manajemen ya itu ada tadi operasional atau level di bawah, tingkatan manajemen tengah, dan tingkatan manajemen tingkat atas. Nah, ini adalah strategi dan perencanaan dari organisasi. Jadi, ada perencanaan terlebih dahulu, ya kan? Terus, biasanya ada bagaimana kita melakukan pelaksanaannya dan pengendaliannya. Misalkan nih, seperti kalian, ini gampangannya ya, katakan dengan bahasa ringkas atau sederhananya. Kalian misalkan 1 tahun atau 2 tahun ke depan mau apa toh, gitu ya. Oke, nah untuk mendapatkan itu, misalkan nih, aku 2 tahun ke depan mau punya usaha sendiri di Indonesia dan tidak bekerja lagi di Taiwan, katakan seperti itu, ya. Nah, untuk bisa mendapatkan 2 tahun itu, berarti apa aja yang aku harus lakukan? Itu kan visi saya, visi dan misi saya. Ya kan, mempunyai usaha sendiri di Indonesia, misalkan di bidang apa,
konveksi, jahit menjahit, dan bakery, misalkan makanan, toko roti semacam itu. Nah, jadi visi saya adalah membuka toko roti dan konveksi misalkan. Nah, berarti apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Nah, maka sasaran yang pertama mungkin adalah membuka toko roti. Nah, bagaimana saya membuka ini? Berapa modalnya, perencanaan dan lain-lainnya? Ya kan? Terus nanti lokasinya mau ditaruh di mana toko ini? Misalkan. Terus berapa modalnya? Terus roti apa yang mau dijual dan seterusnya. Nah, tapi kan untuk mencapai ke sana pun juga harus pasti ada liku-likunya, ya kan? Misalkan modalnya saya rencana targetnya mau mengumpulkan 100 juta. Ya. Nah, tapi berarti saya jabarkan nih 1 bulan misalkan karena 24 bulan, berarti saya 1 bulan katakan saya harus menyimpan 5 juta misalkan. Nah, tapi kan mungkin ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi, ya kan? Misalkan ada permasalahan yang lain yang butuh dana untuk operasional ataupun dana yang lain gitu ya. Tiba-tiba udah ngumpulin segini ada penyakit corona seperti ini misalkan, ya kan? Nah, dananya harus ditransfer ke Indo lagi nih. Waduh, udah ngumpulin tapi padahal dana itu mau buka usaha, tapi dananya ternyata buat kakak yang kena sakit ataupun disuruh cuti sementara, jadi kita harus menanggung biaya hidupnya misalkan. Nah, kita harus transfer atau harus bantu mereka dulu. Nah, ini kan ada kegiatan-kegiatan yang di luar ekspektasi gitu ya. Nah, bagaimana nanti kita mengendalikan hal ini? Terus, apa tolak ukur keberhasilan kita terkait dengan rencana kita? Semacam itu. Nah, ini biasanya ada beberapa langkah ataupun ada beberapa penjabaran semacam itu. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, mungkin kalau di strategic thinking itu pernah dengar terkait dengan KPI. Ada yang pernah tahu KPI? Halo? Nggak tahu, Pak. Oh, belum pernah dengar ya? Key Performance Indicator, ya, atau Apa? KPI. Belum pernah dengar. Ya, nah, ini. Jadi, kalau KPI itu untuk melakukan indikasi performa dari kita, ya, apa aja yang indikator apa aja yang biasanya bisa kita lakukan. Misalkan itu biasanya dilihat dari penjabaran strategi ataupun sasaran yang akan kita tuju, semacam itu, ya kan? Nah, nanti bisa dilihat dari situ. Nah, ini adalah kurang lebihnya gambaran terkait dengan operasional keseharian dari perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan itu bayangkan sebagai misalkan pesawat terbang. Nah, direkturnya dan lain-lain itu adalah direkturnya itu adalah pilot dan co-pilotnya. Ya, jadi pilot itu sebagai kaptennya itu sebagai direktur utamanya, co-pilotnya sebagai wakil direktur, misalkan seperti itu. Karena dia yang akan mengarahkan jalan kemana pesawat ini, ya kan? Iya. Misalkan dari Jakarta ke Taipei, itu ya harus tepat, ya kan? Termasuk dengan jalurnya dan lain-lainnya gitu ya, sampai ke Taipei-nya jam berapa dan seterusnya harus tepat gitu ya.
Nah, terus di awak kabin itu sendiri itu ada pemimpin awak kabin ataupun semacam itu, ya kan? Ada pimpinannya, pimpinan dari pramugari-pramugaranya, dan ada pramugari-pramugara sendiri itu sendiri, ya kan? Nah, maka pimpinan pramugari-pramugara itu bisa dikatakan sebagai middle-nya, karena dia yang harus bisa mengkomunikasikan, misalkan ada beberapa pesanan dari pilot ataupun co-pilot, dan dia harus akan membantu ke awak kabin yang dia punya, gitu ya. Nah, ini adalah jembatannya. Dia berpikir taktisnya, dan supervisor itu adalah awak kabinnya sendiri, yang dimana itu ada di level operasional, gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, ini adalah yang minggu lalu sempat kita lihat, gitu ya. Maka di sini ada top, ya, top manajemen itu ada direktur dan wakil direktur, ya. Dia berpikir secara strategis. Oke. Terus di middle ataupun di tengah, gitu ya, dia akan berpikir secara taktis. Bagaimana tujuan dari top manajemen ini bisa tercapai, ya. Jadi tujuan, dia harus memastikan gimana caranya agar tujuan yang sudah di-setting ataupun sudah direncanakan oleh top manajemen ini bisa tercapai, ya. Jadi ini adalah dia harus menggerakkan anak buah yang ada di sini, agar anak buahnya ini bekerja sesuai dengan targetnya. Ya, jadi misalkan nih, saya harus bisa menjadi pemimpin pasar di pasar Indonesia, misalkan. Nah, berarti kan dia punya beberapa sales, gitu ya, salesman ataupun supervisor ataupun apa yang digunakan untuk membantu dia mencapai target penjualannya. Nah, nanti supervisor ini punya sales sendiri, gitu ya, ataupun punya armada sendiri yang bisa menggerakkan ke sana, misalkan. Nah, ini adalah caranya, gitu ya. Direkturnya pingin Pomen harus bisa menguasai pasar Indonesia, misalkan. Nah, dia cita-citanya semacam itu. Strateginya, taktisnya, ya dia harus berpikir, si manajer ini, bagaimana melakukan pencapaian terhadap target yang sudah disetting oleh si top manajemen ini, dan menjabarkannya ke level bawahannya, sehingga level bawahan ini bisa mengetahui, gitu ya, bisa bekerja sesuai dengan target yang diinginkan. Itu, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke. Ya, semacam itu. Nah, ini ada beberapa, pasti struktur semacam ini tercermin di mana? Yang disebut dengan apa? Kalau di perusahaan ataupun di organisasi, itu ada di struktur organisasi, gitu ya. Struktur, ya. Struktur organisasi. Nah, ini adalah beberapa contoh struktur organisasi di perusahaan yang cukup besar, gitu kan. Nah, ini di top manajemennya ada di mana? Ada di Ada di jeda. ya, presiden, direktur, terus presiden. Ya, Apa itu? Vice President. Presiden, director. ya, Director. ada presiden, direktur ataupun direktur utama, gitu ya, ataupun CEO, biasanya ada yang nyebutnya semacam itu, tergantung namanya aja sih. Ya,
ada dirut ataupun direktur aja ataupun presiden direktur, ya kan, terus dibantu oleh beberapa wakilnya. Nah, wakilnya ini tergantung dari skop ataupun dari struktur organisasi perusahaan sendiri. Oke, terus di sini adalah manajer-manajernya. Ya, itu di level tengah yang tadi. Ya kan? Terus di sini di bawah sini adalah mungkin lebih ke supervisor ataupun operasional ya, ataupun di low ini, di low management. Ya kan? Jadi dia ada di level yang lebih bawah. Oke, bisa seperti itu. Ya, ataupun kalau tidak, mungkin tidak terjabar di sini struktur dari supervisor karena terlalu lebih banyak. Jadi biasanya kalau di beberapa yang dipublikasikan mungkin hanya sampai 2 level ini. Yang level 3 karena semakin banyak maka tidak dijabarkan secara detail di struktur organisasi misalkan. Semacam itu. Ya. Nah, di sini ada juga yang membedakan antara perusahaan terbuka dengan perusahaan tidak terbuka. Kira-kira tahu nggak? Kan di perusahaan di Indonesia itu ada TBK sama nggak ada TBK ya kan belakangnya. Iya, Tahu? Iya, Pak. Tahu. tahu. TPK kayak perusahaan kayak gitu, Pak. Kalau TBK itu gimana artinya? Berarti. Yuk, siapa yang mau jelaskan? Poin aktif deh. Ada yang bisa? Maksudnya terbuka itu punya negara, Pakai persero gitu loh, Pak. punya Satu negara orang. yang Yuk, satu orang aja. Siapa yang mau? dirganya. Pak, aku Nunung Pak mau jawab Eti. Pak. Siapa tuh? Eti. Oke. Yuk, apa Mbak Eti? Itu Mbak Nunung, Pak. Nggak apa-apa. Oh, Mbak Nunung. Oke, Mbak Nunung apa Aku Mbak? nyoba jawab ya Pak. Ya, Kalau TBK itu perusahaan swasta ya Pak ya. Kalau yang nggak TBK itu BUMN atau apakah itu Pak? bukan. Salah, kurang tepat. Ini BRI TBK loh. Saya Pak. Ya, Mas Bagus. Kalau perusahaan terbuka itu sahamnya dibuka untuk umum, Pak. Oke, kalau nggak terbuka, Kalau perusahaan Dibatasin, Pak. oke. Pemilikan Kalau sendiri. itu, kalau kita mau beli saham untuk perusahaan terbuka gimana? Ya di pasar saham, Pak. Oke. Ataupun Bursa Efek Indonesia ya. Iya. Ya, betul. Jadi kalau perusahaan terbuka itu adalah kepemilikannya dibuka untuk umum. kalau tertutup itu dijual untuk anggota keluarga sendiri. Ya, kurang lebihnya mungkin anggota keluarga sendiri ataupun dikuasai oleh ya Sendiri. beberapa orang pendiri tertentu gitu ya. Nah, kalau perusahaan terbuka itu nanti akan tercatat kepemilikan sahamnya, itu yang mengatur pembeliannya adalah di Bursa Efek Indonesia itu. Ya, contoh perusahaan tertutup itu Pak, TBK tertutup apa Pak? Kalau tertutup biasanya sahamnya ya hanya dimiliki beberapa orang yang dia suka aja, ataupun mungkin contohnya Jarum gitu ya. Jarum itu kan masih perusahaan yang belum tercatat di Bursa Efek. Oh. Ya kan? Jarum itu meskipun perusahaan besar, tetapi kepemilikan sahamnya masih dikuasai oleh keluarga Hartono Pak ya. Hartono apa siapa ya? Berarti ntar jadinya itu ya KKNI apa namanya nepotisme. Bukan. Maksudnya perusahaan itu loh jadi keluarga Pemiliknya gitu loh. pemilik keluarga Iya. aja. Heeh. Ya, yang milik, yang punya ya keluarga itu, gitu ya. Pemilik Tapi- tunggal gitu Pak. Bisa tunggal, bisa mungkin kakak beradik misalkan, Bisa gitu ya. perorangan, bisa. Perseorangan bisa tunggal Pak, sendiri. IPO tuh apa Pak? Apa? IPO. IPO itu initial public offering. Itu kalau Jadi- perusahaan mau buka saham gitu ya Pak? Atau Ya, gimana sih Pak? jadi kalau misalkan nih, saya punya perusahaan gitu ya. Saya sudah punya perusahaan, terus saya mau jual saham saya ke umum, untuk umum. Nah, Ya itu termasuknya TPK apa?
Ya, jadi dari perusahaan tertutup ke terbuka itu namanya istilahnya IPO, semacam itu. Berarti itu syaratnya apa aja Pak kalau dari tertutup terus mau ke TBK gitu? Kalau nggak salah itu diatur sama Bursa Efek Indonesia. Beberapa ada modal terkait dengan modal, jumlah tenaga kerja, dan lain-lainnya. Jadi terus nanti harus bekerja sama dengan salah satu apa ya namanya itu. Jadi yang bisa membantu untuk menjualkan sahamnya, perusahaan sekuritas semacam itu. Oh iya Pak, Gitu. makasih. Nah, kalau misalkan apa kalian tertarik untuk belajar saham gitu ya sebagai investasi, saya juga apa teman-teman saya itu ada beberapa yang semacam itu. Jadi jual beli saham gitu, terutama untuk beberapa perusahaan-perusahaan BUMN dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang ini kan saham-saham lagi turun semua nih, rontok. Jangan Pak, Apa? jangan kalau sekarang. Iya. Tapi Bisa kalau kalau buat dan tapi kalau suku. buat jangka panjang kan nggak apa-apa Pak. Kalau untuk disimpan jangka panjang nggak masalah. Apa tapi kadang hati juga itu loh, deg-degan. Ya. Resikonya Takutnya kalau tahun- sekarang Enggak, ini maksudnya tuh tidak yang bisa penting diprediksi. kan Kayak fundamentanya negatif kita thinking udah aja. ngerti gitu loh. Ah, Jadi ah. kita nggak was-was kayak beli yang apa ya? Beli yang ini aman dalam artian Aman kayak BRI gitu, Unilever Ya. gitu ya Pak ya. ya BRI ataupun mungkin semacam beberapa perusahaan-perusahaan yang besar kayak gudang garam misalkan, itu kan perusahaan yang Bisa. cukup established ya, dalam artian cukup mapan gitu ya, ataupun mungkin Sekarang kan lagi murah ya Pak ya. Jadi kan enak. Mungkin nanti kalau kan krisis juga kan pasti berlalu gitu. nah itu Jadi juga banyak duitnya sekarang harus beli gitu. teman-teman saya juga gitu, ada beberapa yang apa namanya strateginya sekarang yuk nyimpen uang, nyimpen saham dulu, nanti kan kalau harganya saham itu naik itu Jual. bisa Itu cuan. dijual ataupun bisa Jadikan lepas uang, gitu kan. jadi saham lagi. Nah, Beresiko nggak sih Pak? kalau Resiko resiko tuh pasti ada. Semua investasi kita nyimpen di bank aja, semua pasti ada resikonya. Dalam kondisi kayak gini, terus saham kan lagi murah nih. Terus Ah, misalnya kita manfaatin kayak gitu tadi, kira-kira risikonya lebih gede nggak? oh, Nunggu stabil dulu. Ini kan Jelas. masih gencar, dia masih bisa turun harganya. ya Itu jelas. takut. Kayak gini apa ya? Mungkin akan bisa lihat situasi gitu ya. Tapi Iya, harus lihat ataupun berita. ini kalau enggak bisa juga beli saham semacam itu tuh kita beberapa dari beberapa sektor, tidak hanya dari satu sektor. Mumet, Pak. Artinya diversifikasi gitu ya. Nah, Mumet. contohnya apa? Kita beli bukan hanya bank aja, tapi nanti kita juga campur dengan Unilever Iya. ataupun dengan Indofood, ya kan? Terus nanti beli lagi mungkin yang saham-saham tambang, ya kan? Bukit Asam, terus apa namanya? Bukit Asam, terus satu lagi apa ya? Saya lupa. Ada beberapa gitu. PTBA itu Bukit Asam gitu ya. Terus Antam itu juga TBK, ya kan? Iya, emas itu kan. Nah, semacam itu. Terus kalau misalkan enggak nih, kalau investasi gitu ya, mungkin kalau yang mau lebih aman, beli surat utang negara. Asuransi, Surat utang negara. obligasi, Pak. Ya, Reksadana. Bukan, obligasi obligasi. surat utang negara itu kan ada biasa ada ada sukuk sama surat ORI, obligasi retail Indonesia. Nah, itu juga bisa buat sarana investasi gitu ya. Itu beli di BRI bisa semacam itu. Jadi banyak sih sekarang investasi. Itu relatif lebih aman dan bunganya relatif lebih tinggi sedikit daripada deposito.
Karena kadang ada yang memberi 6,75, ada yang memberi 8,75% tiap tahun returnnya gitu, untungnya. Macam itu. Jadi banyak investasi. Nah itu kalian bisa sambil baca-baca gimana sih, ya kan? Mungkin bisa sambil itu. Yang sekarang lagi tinggi lagi emas nih. Emas gila-gila. Iya. Emas sekarang 1 gramnya 900. 925. Nah, itu emas. Tapi bukan yang perhiasan ya. Perhiasan tuh. Bukan, yang batangan tuh, Pak. Nah, itu juga bagus untuk investasi. Selain kalau misalkan kalian ada sendiri bisnis ataupun mau pingin bisnis ya atau yang lainnya. Nah, gitu. Ya. Jadi itu TBK sama tidak TBK. Nah, kalau TBK itu ada yang namanya pemegang saham atau shareholder ini. Dan dia biasanya ada juga yang nanti perwakilan dari shareholder ini nanti akan dipilih beberapa komisaris. Komisaris ini yang nanti akan membantu mengarahkan presiden direktur. Ya, jadi struktur organisasinya semacam ini. Kita punya saham BRI gitu ya. Nanti kita bisa dipanggil di rapat umum pemegang saham. Ya, RUPS kalau di Indonesia. Nah, itu nanti tiap tahun ada, terus nanti juga bisa dipanggil rapat semacam itu. Oke. Ya. Nah, ini adalah contoh dari Bank Indonesia BRI. BRI mungkin karena organisasinya semakin lebih besar, jadi beberapa struktur organisasinya sangat banyak gitu ya. Ini mungkin hanya sampai level 1, ini level 2, level 3-nya sudah sangat banyak sekali, nggak mungkin akan digambarkan di sini. Ya kan? Contoh yang lain, ini adalah saya ambil dari Wijaya Karya, Bika. Ya, nah ini adalah direktur utamanya, terus sekretariat perusahaan dan seterusnya, ya kan, nanti ada direktorat, ya kurang lebihnya sama, ya, ini level 1, sampai sini direktorat, mungkin ini di level 2-nya, oke, ya, itu semacam itu, ya, jadi ada bisa tergambar dari sini, gitu ya, dijabarkan ataupun digambarkan ke dalam beberapa gambaran, ke dalam beberapa struktur organisasi. Makin besar organisasi itu, maka struktur organisasinya juga akan semakin lebih besar, gitu ya, biasanya semacam itu. Nah, perencanaan strategis, ya, kalau kita berbicara tentang rencana strategis, itu ada proses untuk menentukan tujuan-tujuan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu proses penentuan tujuan-tujuan ataupun goals dari organisasi dan strategi-strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Ya, nah di sini ada beberapa kegiatan: evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan, dan penentuan strategi. Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Yo. Apa, Pak? Apa? Apa? Ini Apa? kegiatan ini kira-kira. Oh, itu juga nyoba ya. Ya. Ya, kalau proses evaluasi lingkungan luar kayak ini di modul ya. Apa? Di modul. Ya, jelasin Boleh. pakai kata-kata sendiri lebih enak biar. Oke. Ya kan namanya aja evaluasi lingkungan luar ya, pasti dari lingkungan luar kan faktornya. Terus yang berubah-ubah pada strategi perusahaan. Itu Pak. Contohnya mungkin lingkungan luar ada apa ya, pasar, teknologi, politik, sosial kayak gitu Pak. Kompetisi, ya. Oke, terus selanjutnya yang kedua. Apa itu? Penetapan tujuan ya? Ya, penetapan tujuan. Ya kan tujuan berarti kan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan gitu kan. Dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan rencana. Balik lagi ke rencananya.
Oke. Penentuan strateginya berarti terkait dengan tindakan yang akan dilakukan mencapai tujuan. Oke, jadi kalau Ya, strategi seperti itu dulu. nanti akan digunakan untuk melakukan, jadi tadi ya, dari Iya. tujuannya apa, Mhm. nanti strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, gitu ya. Oke, Iya. good. Ya, kurang lebihnya sama. Ya, jadi kalau dari lingkungan luar organisasi gitu ya, berarti kita berbicara terkait dengan 5 hal. 6, sorry. Yang pertama itu adalah politik, ya. Iya. Yang kedua ekonomi, Teknologi. sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum ataupun undang-undang semacam itu. Budaya masuk ya Pak ya? Apa? Budaya masuk enggak? Lingkungan luar. Budaya mungkin bisa masuk ke sosial. Sosial, oh Ya. iya. Adat juga ya? Ya, Adat kurang kepercayaan. lebihnya itu culture ya dan lain-lainnya gitu ya. Itu ada. Ya, kita harus ketika kita melakukan suatu strategi semacam itu, kita harus memikirkan 6 hal ini. Ya, politik. Ya, mungkin bisa kasih tahu kenapa sih kok kita harus mikirin politik, kita harus mikirin ekonomi, kita harus mikirin teknologi, kita harus mikirin sosial gitu ya, kita harus mikirin lingkungan. Pengaruh. Apa pengaruhnya? Contohnya politik, pengaruhnya apa sih? Wong kita bukan partai politik loh, tapi kok perusahaan kok harus mikirin politik, kenapa? Karena keadaan apa politik itu? di suatu negara. Tumben, Pak. Kayak Nunung. Karena keadaan suatu politik di suatu negara itu bisa mempengaruhi harga dari produk-produk yang ada di negara itu. Contohnya gini, kemarin kan itu apa sih pemilihan presiden gitu ya? Ya. Di Indonesia. Nah, terus itu kan bisa mempengaruhi kayak itu Pak? Orang-orang negara-negara ingin nanam saham di Indonesia itu Pak, maksudnya kan itu bisa mempengaruhi juga. Oke. Good. Terus ya, jadi salah satunya itu ya, kestabilan politik lah contohnya, ya kan? Iya. Kalau orangnya seperti yang tadi dibilang Mbak Nunung, mungkin kurang lebihnya politik itu bisa mempengaruhi harga, ya kan? Karena politik itu mungkin bisa mempengaruhi harga pasaran ataupun bisa mempengaruhi daya saing atau daya tawar suatu negara, ya kan? Contohnya kalau politiknya goncang terus gitu ya, orang mana mau sih ke sana gitu kan? Iya. Kan politik kurang lebih juga akan berpengaruh ke keamanan, ya kan? Coba sekarang kalau kita punya usaha nih, tapi ternyata itu di negara yang rawan, kita kan juga khawatir kan, ya kan? Ini nanti jalan nggak usaha saya, ya kan? Salah satunya itu. Ataupun biasanya politik itu juga nanti akan berkaitan dengan hukum ataupun undang-undang. Ya, maka di situ ada law ataupun legal contohnya. Ya kan? Contohnya adalah mungkin nanti akan terkait dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ya, itu salah satu contohnya. Ya kan? Undang-undang ketenagakerjaan, bagaimana melihat kondisi buruh misalkan, ataupun bagaimana melihat kondisi pekerja-pekerja yang lain misalkan, semacam itu dan seterusnya. Oke, yo bagus. Contoh yang lain, mungkin ada yang lain. Bagaimana pengaruh kok bisa ekonomi ataupun sosial atau teknologi atau lingkungan? Eti Pak. Oke, yo siap. Gimana Pak Eti? Dari apa dulu Pak? Bebas, mau pilih salah satu dari itu atau mengkaitkan beberapa boleh. Kembali ke layar tadi Pak. Ya,
Oke. Dikelep tuh. Ya, Tanya itu selain itu Pak, mungkin balikin Ah. aja Pak. Oh iya. Misal kalau semuanya lingkungan luar yang berubah-ubah ya, misalnya ya bisa dikaitkan dengan kayak salah satu komponen pastel itu, ya kan? pastel ini. Ya, Kalau pastel, kalau apa sih? Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, legal law. Oke. Kalau contohnya ya Pak. ya. Contoh yang lain tadi kan Con- sudah disebutkan contoh ekonomi, Ya itu kan. politik gitu ya. Ah. Yo, yang lain Oh sekarang maksudnya ekonominya. boleh ekonomi, boleh teknologi, boleh lingkungan. Kalau politik lagi nggak boleh Pak. Yang lain Banyak dong. kan? Iya, politik. dong sama lah Pak. Kayak peperangan kan misal kayak pas di A sama Ekonomi. Misalkan ekonomi. Bisa nggak? Iya, kan sama Pak. Dikaitkan ini Pak. Misalkan Contohnya. kemarin kayak ya contohnya Ah, kayak pas di Amerika peperangan Amerika sama Cina kan. Nah, itu kan juga pengaruh ke dalam ekonomi. Itu kan juga politik juga, ekonomi juga, Pak. Iya oh nggak? ya. Contoh Itu ekonomi nggak, yang lain kira-kira apa? Ada nggak? Misalkan ekonomi yang contohnya lain tingkat suku Iya. bunga. apa? Ekonomi melemah kayak gini nih Pak, maksudnya kan dipengaruhi kayak gini corona gitu kan, ya kan ke perusahaan juga mengaruh kan, Ya, bisa. kayak gitu. Ataupun kalau enggak biasanya Sosial. pernah tahu nggak kalau di ekonomi itu ada tingkat suku bunga, Iya, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan tingkat suku bunga dari suatu negara itu tinggi, ya kan? Katakan jadi 20%. Ya, perusahaan harus bayar 20% setiap tahun untuk bunganya aja jika mau pinjam modal ke bank. Berarti kan itu sangat tinggi. Nah, itu perusahaan harus cari untung berapa untuk nutup segitu gitu kan? Menaikkan harga ya Pak. Ya kan? Nah, kalau tingkat suku bunganya, kalau kenaikan harga itu adalah inflasi. Ya kan? Nah, ini salah satunya. Contohlah kalian lah, misalkan. Kalian mau pinjem bank nih, mau buka usaha gitu ya, mau buka toko roti. Ya kan? Ataupun mau buka boba di Indonesia, contohnya. Ya. Nah, terus kalian pinjem bank 10 juta. Tapi suku bunganya 20% setahun. Berarti kalian harus bayar kalau 10 juta, 2 juta. Ya kan? Belum mengembalikan pokoknya ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalian harus mikir kalau semacam ini berarti saya nanti harus cari untung berapa untuk mengembalikan duit yang saya pinjam, gitu kan? Ya, Pak. Ini sebagai pengusaha ataupun sebagai orang yang harus menghitung-hitung nih. Waduh, kalau seperti ini saya harus tiap bulannya dapat berapa? Belum nanti saya harus bayar karyawan, harus bayar sewa, misalkan harus bayar yang lainnya. Nah, ini harus kalian perhitungkan. Ya kan? Oke, itu ya. Semacam itu. Inflasi juga sama, kenaikan harga yang terlalu tinggi, ya itu juga bisa pengaruh. Ada yang lain? Mungkin satu lagi. Itunya Pak, apa namanya yang tadi pastel itu ya? Boleh. Siapa nih? Mungkin legal Pak, atau law ya? Boleh. Siapa ya? Hukum gitu kan? Nina. Ismiati. Oke, yuk silakan Mbak Nina. Itu kayak gimana ya kalau hukum gitu kali Pak, kayak kebijakan di tempat tersebut gitu, di tempat didirikannya perusahaan, kayak apa kebijakan hukumnya gitu kan, atau hukumnya gitu kan. Oke, Misalkan ya. Gimana? ya seperti itu Pak. Oh ya. Kayak Ya. hukum. Ya, mau nambahkan. Misal dalam setiap daerah kan biasanya hukumnya beda-beda. Ada apa namanya sosial budayanya, misal dari apa ya? Apa? Nggak jadi lah Pak. Maksudnya kan kebijakannya kan Pak, maksudnya jadi kayak
peraturannya itu kalau di daerah ini gitu tidak boleh mendirikan suatu perusahaan apa gitu kan Pak gitu. Ya, Nah, kemudahan dalam birokrasinya gitu. ya, good. Jadi mungkin tadi gitu ya, seperti yang juga bagaimana apa namanya izin-izin yang diberikan, misalkan susah nggak, sama atau tidak juga, ya kan? Iya, Pak. Biasanya di Indonesia itu juga kalah saing dengan beberapa negara di apa di Asia Tenggara seperti Vietnam ataupun mungkin Thailand gitu ya, ataupun Malaysia mungkin semacam itu, karena ada beberapa faktor birokrasi juga gitu ya. Mau buka usaha mungkin agak lama gitu ya. Makanya ada beberapa pemerintah daerah membuat PTSP, ya kan, pelayanan terpadu satu pintu. Ya, harapannya misalkan itu bisa membantu untuk mempersingkat birokrasi. Nah, itu tadi juga bisa ya. Jadi banyak sekali kita harus melihat dari lingkungan luar ataupun yang dikenal dengan Kalau pasar sih Pak, contohnya Pak. apa? Kalau pasar itu contohnya seperti apa? Kayak itu ya Pak ya. Misalkan sekarang itu kayak Paket makan. contoh perusahaan ini ya Pak. Pernah dijelasin sama tutor sebelumnya itu kalau pasar itu sekarang lagi booming banget yang namanya ini sih skala kecil ya, perusahaan skala kecil bukan skala besar, itu kayak sekarang tuh lagi booming banget minuman yang kayak boba-boba kayak gitu tuh. Ya. Nah, berarti kan yang sebelumnya tuh tertutup seperti kayak minuman kopi, teh gitu yang Indonesia banget gitu Pak. Oh, Apakah iya. itu sama aja masuk ke lingkungan pasar gitu Pak? Bisa. Penjelasannya. Karena Mengikuti tren, mungkin kurang lebihnya tren gitu ya. Kalau yang tadi disebutkan itu salah satu contohnya adalah tren. Ya kan? Nah, kalau pasar sendiri Pak? Ya Tren sama. Jadi kan marketnya. Jadi sekarang ini mungkin juga bisa dilihat juga mengikuti satu tren tadi gitu ya. Orang Ini kan perencanaan strategi proses evaluasi lingkungan luar. Lingkungan luar itu masuk pasar, teknologi, politik, sosial, persaingan, inflasi. Nah, contoh pasarnya itu Pak. ya Itu mungkin ke lingkungan industri Pak, soalnya yang pernah saya baca ya, jadi lingkungan eksternal itu dibagi 3. Satu lingkup umum yang tadi Bapak bahas itu ya, PESTEL itu, terus kedua, halo? ya terus yuk. Kedua lingkungan industri, terus yang ketiga